Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'tsun. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kesempatan pada kita semua sehingga kita dapat hadir melaksanakan salat berjamaah, salat gerhana serta salawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua sehingga kita dapat mengetahui nikmatnya Islam, agama yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang mana beliau berbicara tidak dengan hawa nafsu, melainkan beliau berbicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ma la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian semoga selawat tersebut bersambung pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat gerhana rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah Nabi melaksanakan salat gerhana dan saat itu bertepatan dengan meninggalnya anak beliau Ibrahim, yang mana kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW memiliki 7 anak, 4 wanita dan 3 laki-laki, yang mana mereka semuanya meninggal dunia dalam keadaan belia kecuali Fatimah yang beliau meninggal setelah kematian atau wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW berkata tatkala anaknya meninggal yaitu Ibrahim, innal aina tadma, sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, wal qalba yahzan, dan hati ini dirundung duka, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang Rabb kami ridhoi, wa inna bi farafika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguh kami bersedih atas kepergianmu wahai anakku Ibrahim. Kemudian tersebar di kalangan para sahabat bahwasanya terjadinya gerhana disebabkan karena meninggalnya anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Lantas Nabi Muhammad SAW membenarkan, menjelaskan pada para sahabat bahwasanya gerhana bukanlah disebabkan kematian anaknya. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza raaitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah, termasuk dari tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih, tidak terjadi karena disebabkan kematian ataupun lahirnya anak dari salah seorang dari kalian. Fa idza raaitum dzalik, apabila kalian menyaksikan dengan mata telanjang gerhana tersebut, fada'ullah, maka berdoalah kalian kepada Allah, wa kabbiru, bertakbir, wa sallu, dan laksanakan salat, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Kemudian juga di hadis yang lain, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitumuhuma wa kabbiru wa sallu wa hatta yanjali. Yang kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu tanda dari kebesaran Allah Azza wa Jal, dan tidaklah gerhana tersebut terjadi karena kematian ataupun lahirnya salah seorang dari kalian. Fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya, gerhana matahari ataupun bulan, sallu wa kabbiru, maka salatlah dan bertakbir hatta yanjali, hingga selesai gerhana tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di sini Al-Imam Asy-Syaukani dan Syekh Albani menjelaskan betapa wajibnya hukum salat gerhana, karena hukum asli dari perintah adalah wajib. Maka pendapat yang paling kuat di antara para ulama adalah salat gerhana wajib bagi kita semua. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat gerhana bulan dan matahari, beliau mengajak para sahabat untuk melaksanakan di masjid. Yang mana
Ketika kita ingin melaksanakan gerhana bulan sendiri itu juga boleh. Akan tetapi lebih afdol melaksanakannya secara berjamaah. Karena Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat ketika gerhana untuk sholat di dalam masjid secara berjamaah. Adapun tata caranya sebagaimana yang kita telah lakukan, 2 rakaat dan setiap 1 rakaat ada 4 ruku. Kemudian setiap 1 rakaat 2 ruku, kemudian dilanjutkan lagi ke rakaat yang kedua dengan 2 ruku dan 2 sujud. Yang mana setiap rakaat Nabi Muhammad SAW membaca ayat yang begitu panjang, yaitu surat Al-Baqarah, dan ayat rakaat pertama hingga rakaat kedua mereka memiliki jeda yang berbeda. Rakaat pertama lebih panjang, kemudian dipotong setengahnya lagi, hingga tidak sama antara rakaat pertama hingga rakaat terakhir panjang dari surat yang beliau baca dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah keutamaan yang besar bagi kita semua. Karena apa? Salat gerhana bulan ataupun matahari termasuk tanda-tanda kiamat yang Allah sedang menakut-nakuti hambanya supaya mereka tidak lupa dengan akhirat, supaya mereka tidak lalai terhadap dunia, supaya mereka kembali kepada masjid-masjid Allah, supaya mereka kembali kepada Al-Quran, membuka kitab-kitab Allah, supaya mereka tidak mempraktekkan ajaran Islam atau orang-orang mengetahui ajaran Islam hanya sekedar dari kitab Al-Quran, akan tetapi bisa melihatnya dari perilaku setiap seorang muslim secara perlahan semampu kita dalam melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita dengan kejadian gerhana ini. Akan tetapi kebanyakan dari kita di zaman sekarang ketika terjadi gerhana, maka kita sibuk bersukacita, sibuk mengabadikan momen tersebut. Padahal Nabi bersedih, Nabi menangis, dan Nabi ketakutan. Padahal Nabi adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak memiliki dosa sama sekali. Akan tetapi beliau menangis, ketakutan dan bersedih ketika melihat gerhana bulan. Karena beliau tahu itu adalah tanda dari tanda hari kiamat, dan Allah sedang menakuti hambanya untuk mengingatkan terhadap akhirat. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. Apabila kalian melihat keduanya, maka bersegeralah kalian untuk melaksanakan sholat. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakannya. Semoga Allah memberikan pahala pada kita semua, terus memberikan ampunan pada kita semua, dan semoga apa yang kita lakukan Allah terima di sisinya. Dan jika ada salah dari perkataan, maka itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada itu kebenaran dari Allah Azza wa Jal, aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.